wahai teman-teman semua yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah ingatkan, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, Allah ada, dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada orang-orang yang tanya Allah di mana, katakan Allah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hambanya kalau dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan orang tersebut mengikuti perintah Allah, asalkan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar wahai saudara-saudariku. Dikaruniai buah hati, ujian. Wabashir sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam proses hijrah ini. Sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi ujian Allah, sabar dalam menghadapi meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham, semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu, kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja, dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah, engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Abdurrahman bin Auf memahami hal ini, bahwa semuanya adalah bukan miliknya. Keluarganya bukan miliknya, Allah ambil. Hartanya bukan miliknya, Allah ambil. Kehebatannya dalam berniaga bukan miliknya. Maka dia bersyukur dengan ilmu kekayaan yang dia miliki, dia berkontribusi menolong agama Allah. Karena dia tahu semua bukan miliknya, sewaktu-waktu Allah ambil, Allah bisa ambil. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, sabar dalam setiap episode kehidupan yang terjadi kepada diri kita, karena begitulah yang dinamakan sebagai ujian keimanan. Namun ingat, ujian bukan hal yang sedih-sedih saja. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 35, wahai manusia yang mengatakan kenapa dia tidak diuji? Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, kesedihan, air mata, keterpurukan. Juga Allah akan mengujimu dengan kebaikan, kekayaan, kehebatan, popularitas, jabatan yang tinggi, posisi yang hebat di mata masyarakat. Dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian kembali. Maka bagi siapapun yang menyangka dia enak hidupnya tidak pernah diuji, sementara dia tidak sholat tapi Allah berikan kebahagiaan, dia adalah mengalami yang dinamakan dengan istidraj. Jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri banyak kenikmatan kepadanya, dia lupa kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah, Allah balas nanti di hari akhir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur, ilmu yang engkau punya bersyukur, berikan kepada orang lain. Kehebatan yang engkau punya bersyukur, berikan kepada